Selamat pagi Bu Ida, gimana kabarnya hari ini? Pagi Pak, baik banget ini kabarnya hari ini. Pak Heru bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik, semangat menghadapi apapun lah Iya intinya. betul, apalagi ini sudah masuk semester 2 ya Pak ya. Iya. Harus lebih semangat lagi. Tumben Bu Ida ini kok dari kemarin ngajak diskusi, ada mau diskusi tentang apa Bu? Iya ini Pak Heru, saya mengganggu waktunya Pak tidak ya? Kalau saya selama waktu saya ibaratnya gimana ya, kalau untuk menanggapi teman yang sedang ada masalah atau galau dalam mengajar, saya bisa meluangkan waktu sebanyak mungkin. Oh iya, terima kasih ya Pak Heru. Ini sebenarnya saya sudah ingin ngobrol sejak lama, tapi ya saya lihat Pak Heru kelihatannya sedang sibuk, banyak tugas mungkin. Nah ini alhamdulillah sudah selesai ya Pak. Ini saya ingin ngobrol-ngobrol sebentar lah. Saya kepengennya kan sama jenengan ya, jenengan saya pandang wawasannya luas, juga mungkin bisa nanti mudah-mudahan bisa mencarikan solusi lah untuk masalah saya. Begini Pak, saya kan mendapat amanah dari sekolah untuk menjadi pembina ekstra drum band. Nah ini masuk di semester 2 ini ya Pak. Ini saya ingin melakukan evaluasi lah. Kemarin anak-anaknya itu semakin kesini semakin tidak semangat dalam latihan. Jadi intinya anak-anak tidak semangat untuk mengikuti drum band. Nah, kondisi kelas terakhir gimana itu? Ya kalau saya amati sih anak-anak di kelas, terutamanya yang peserta drum band ya Pak, semangat saja sih, maksudnya baik-baik saja, tapi kok kalau ikut latihan itu kok ada yang malas-malasan, tidak berangkat, terus nanti kalau berangkat ikut latihannya tidak serius, padahal kalau di kelas mereka biasa saja Pak. Itu semangatnya cuma di awal saja Pak, baru ini bisa seperti itu, maksudnya hal yang memicu anaknya semangatnya akhir-akhir ini atau dari awal itu seperti itu. Kalau saya amati sih itu anak semangatnya di waktu dulu ikut pertama latihan itu semangat banget, yang ikut banyak sekali, tapi akhir-akhir kesini kok malahan yang berangkat sedikit, terus kadang tidak ada setengahnya Pak. Berarti semangatnya cuma di awal ya, mungkin karena antusias di depan, karena ada drum band cuma ada paling anak-anak pengen ikut seperti itu ya Bu. Ya ini sekitar 2 bulanan inilah Pak, di akhir semester 1 sejak jeda UTS kemarin ini anak-anak yang berangkat sedikit-sedikit sekali, padahal kan
kita drum bandnya termasuk alatnya banyak, terus apa ya, siswanya juga banyak. Nah apalagi ini kan masuk semester 2 ya Pak, itu kan nanti banyak event-event. Nah takutnya saya kalau anaknya tidak semangat seperti kemarin, nanti kewalahan seperti itu. Apa yang Ibu inginkan nanti dari diskusi kita hari ini yang Ya. dicapai? Ya saya sih inginnya nanti saya bisa itu Pak, mungkin dibantu ya mencari solusi bagaimana biar apa ya, semester 2 inilah ada perubahan. Saya juga kan malu Pak kalau nanti sudah setiap minggu latihan ternyata hasilnya kurang apa ya, kurang baik lah. Saya bertanggung dengan sekolah juga bagaimana seperti itu Pak. Saya yang makanya ingin ngobrol-ngobrol ya Pak ya, ini biar apa ya saya dapat solusi mungkin seperti itu. Berarti yang Ibu inginkan nanti supaya anak-anak bisa lebih semangat lagi ya. Betul. Itu ada berapa siswa yang Ibu ampu? Kalau dari awal yang mengikuti itu kan kelas 4-5, itu ada sekitar 60-an siswa Pak. Oh, 60 siswa itu dari jenjang 456 ya? Iya, kelas Seperti itu. 4-5-6. Berarti semua siswa itu dalam proses pemilihan atau proses dalam mengikuti drum band itu gimana? Dulu pemilihannya itu kita memang seleksi, jadi kita bagikan angket kepada siswa-siswa kelas 4 dan 5, khususnya yang mau ikut ekstra drum band siapa, seperti itu. Nah nanti anak yang sudah mengisi angket mengikuti drum band otomatis pada saat hari ekstranya itu berangkat. Lah nanti tinggal ya itu sih mungkin kesalahan dari pembina juga ya Pak ya, kelanjutannya itu kita memang milih anaknya itu tidak berdasarkan minat anaknya yang serius, jadi kita milihnya itu berdasarkan kepintaran anak di kelas. Padahal kan tidak mesti ya Pak ya, tidak mesti anak yang pintar di kelas pintar di drum band juga. Berarti proses seleksinya itu berdasarkan kemampuan, berdasarkan pembinanya. Berarti iya. pembinanya ingin itu yang masuk. Iya. Karena awalnya menurut kami, wah kalau pintar di kelas itu pasti nanti ikut drum bandnya semangat seperti itu. Apa itu mungkin ya jadi salah satunya ya Pak ya, yang jadi maksudnya faktor kenapa anak nggak semangatnya. Ya bisa seperti itu, mungkin karena hanya ditunjuk sama pembina, asal-asalan cuma suka, itu mungkin bisa menjadi faktor. Itu dari sekian hal-hal tersebut mungkin ada kendala lain di rumah atau di mana? Selain tadi seleksi, maksudnya anak tidak semangat, yang saya amati ya Pak, ini juga anak itu tadi kurang semangat. Terus kalau latihan sudah berangkat, nah anak itu kurang fokus, jadi tidak memperhatikan
pelatihnya kadang bermain sendiri atau apa, jadi kurang menghargai seperti itu. Apa ya mungkin anak juga bosan mungkin ya latihannya di sekolah terus, atau mungkin apa instrumennya itu saja tuh. Berarti mungkin juga pelatihnya dalam mengajarkan apa ya, bikin bosan iya tadi kendala apa yang tadi katakan itu? Iya, yang pertama tadi kan anak kurang konsentrasi, kurang fokus pada bermain sendiri ya Bu. Betul. Jadi kalau lagi dilatih itu mereka usir sendiri, apalagi anak laki-laki itu sudah tidak bisa kadang tidak bisa dikendalikan ya. Saya main sendiri kadang sama pelatihnya. Itu kan kita mengundang pelatihnya dari luar Pak. Saya hanya sebagai apa ya pembina. Jadi yang mendampingi itu dari SD, kalau pelatih tetap dari luar yang berkompeten ya Bu. Makanya itu juga ini juga keluhan dari pelatihnya Pak. Makanya saya pelatihnya mengeluh nanti berarti kan sekolah harus saya sendiri sebagai pembina harus mencari solusi. Selain hal itu Bu, apalagi masih ada kendala lain? Yang saya amati sih ada Pak, ini mungkin itu kan kita ekstranya jam 2 sampai jam 4 ya Pak. Itu anak kadang ada yang TPQ. Ada juga yang TPQ. Iya, jadi anak jam 4 TPQ. Jadi kadang anak itu gimana ya, memilih berangkat TPQ daripada latihan. Jadi kan kita waktunya itu apa ya, mepet. Jam 2 mulai, nanti jam 4 bubar. Nah sementara TPQ juga mulainya jam 4. Jadi kadang anak lebih memilih berangkat TPQ daripada berangkat ekstrakurikuler. Berarti itu terkait dengan pembagian waktu mungkin seperti iya itu. betul Pak. Juga mungkin dari pihak orang tua lebih mementingkan TPQ-nya mungkin ya. Nah ya mungkin juga seperti itu, karena anak juga kadang saya tanyakan, kenapa kemarin tidak berangkat ekstra drum band? Itu anak menjawabnya, saya TPQ Bu, kata ibu saya suruh berangkat ngaji saja daripada ikut latihan. Padahal kan dua-duanya ya penting ya Pak ya. Ya itu saya juga ya bingung bagaimana ya. Di sisi lain dari pihak sekolah mungkin menginginkan di TPQ ya tetap jalan di sekolah juga tetap jalan. Misal saya melarang anak jangan berangkat TPQ, berangkat ekstra saja, saya kan juga salah. Yaitu mungkin kendala yang ketiga itu seperti itu. Berarti masih banyak juga ya ada yang tidak semangat, terus kurang fokus, terus itu waktunya bentrok. Iya. Mungkin ada hal lain Bu? Sepertinya sih kalau saya amati sih masalahnya baru itu Pak, yang belum saya cari solusinya itu. Tapi saya jadi ada gambaran Pak, ini gambaran solusi. Mungkin ya yang namanya melatih juga mungkin ya ada sabar lah. Sabar dan
di sisi lain kita juga harus mengikuti arahan. Mungkin dari hal-hal yang Ibu sampaikan tadi seperti kendala-kendala itu, mungkin ada gambaran dari Ibu sendiri tentang solusi tersebut. Mungkin solusi dari gambaran tersebut, hambatan iya, mungkin ada gambaran dari Ibu itu sendiri. Oh iya, saya ini ada gambaran Pak. Kalau tadi ya sudah diajak ngobrol, saya jadi ada gambaran tentang itu yang tadi seleksi. Mungkin nanti saya akan menyeleksinya itu kita rubah di semester 2 ini. Kita rubah menyeleksinya itu benar-benar berdasarkan minat anak. Jadi pembina hanya mengarahkan, tidak memilih seperti semester 1 kemarin. Semester 1 kemarin kan kita dari pembina ya yang memilih anaknya. Nah, semester 2 ini kita rubah lagi, mungkin anak yang sudah memilih Ekstragram Band nanti kita coba mungkin 2 minggu atau 1 minggu ya Pak. Nanti kan akan terlihat, wah ini yang betul-betul menghafalkan musiknya, kan akan terlihat berarti dia serius untuk ikut latihan drum band. Karena selama ini juga itu sudah dipilih tapi tidak mau menghafal, kan jadinya kita kendala ya itu kesulitan dari pelatihnya juga sendiri. Iya, yang harusnya pertemuan pertama dan kedua itu sudah ganti materi, pertemuan kedua masih mengulang yang pertama. Itu juga ya itulah karena salah memilih anak, mungkin seperti itu ya. Ini kedepannya kita ya itu mungkin bisa menjadi ya bagus kan ya Pak ya. Apa menurut Pak ya bagaimana? Menurut saya sudah masuk, tinggal tinggal besok prosesnya bagaimana. Itu apa dari pihak sekolah udah tahu tentang hal tersebut? Belum Pak, ini belum tahu. Saya ya niatnya ya ingin dulu rasa juga ya dengan Bu Kepala Sekolah, tapi ini ya saya ngobrol-ngobrol dulu dengan jenengan biar untuk kepala saya nanti ibaratnya menghadap ke kepala sekolah. Saya juga jadi ada gambaran solusi yang anak tidak serius dalam latihan Pak. Mungkin kalau latihannya ya tidak hanya di sekolah, tetapi kita ajak keliling desa mungkin ya Pak ya. Jadi biar anak itu tidak jenuh ya, bisa. Jadi anak lebih semangat. Wah, kan kalau saya amati juga ini anak tidak semangatnya latihan di sekolah, di lapangan, di kelas, hanya seperti itu. Mungkin kalau kita bervariasi latihan keliling desa, itu kan anak juga mungkin akan lebih semangat. Mungkin bisa jadi semangat seperti itu. Iya. Itu mungkin kalau bisa orang tua juga mungkin bisa dikasih tahu nanti biar bisa dalam arti kan mengatakan ibu pembagian waktu. Ya mungkin nanti kalau orang tua dikasih tahu mungkin terkait dengan pembagian waktu dengan yang masalah yang TPI dan iya yang masalah TPI. Iya Pak, terima kasih pembagian waktu. Mungkin saya jadi ada ide seperti ini.
Kalau dimajukan mungkin jam 1, nanti misal jam 1 kan berarti sampai jam 3. Jadi kan masih ada jeda 1 jam. Jadi anak bisa tetap ekstra, bisa tetap ikut latihan FTPQ di rumah. Itu mungkin juga bisa ya Pak ya. Intinya konfirmasi dengan wali murid lah, dengan dengan Pak Guyuban kalau bisa, mungkin seperti itu. Iya, ya mau nanti akan saya coba koordinasi dengan kepala sekolah dulu, coba bagaimana misalkan terkait terkait itu tadi latihan pembagian waktunya maju jam 1 itu boleh apa tidak, karena misalkan kita jam 1 berarti kan anak harus konsekuen pulang setengah 1 biar ada waktu istirahat. Itu juga mungkin nanti biar dikoordinasikan kepala sekolah dengan guru-guru yang lain mungkin ya Pak, utamanya guru kelas 4 dan kelas 5. Kalau ada drum band itu pulangnya kalau bisa tepat waktu. Iya, terus terkait TPQ juga mungkin dia perlu dukungan orang tua juga, benar tadi kata Pak Heru, karena biar orang tua itu sama-sama memikirkan sekolah juga memikirkan kegiatan TPQ. Iya, gitu. Dari hal-hal yang lain mungkin Ibu sudah bisa kan itu terkait dengan solusi, mungkin Iya. udah ada bayang atau bahkan udah bisa sendiri mungkin Ya kalau sendiri sih ya saya sih mencoba ya Pak ya, tapi kan ini juga kan drum band itu membinanya ada 3, saya sendiri, lalu ada Pak Manwari, ada Bu Indra. Mungkin nanti saya koordinasikan dulu, nanti kita menghadap bersama-sama mungkin seperti itu ya Pak. Jadi kemarin kita masih bingung bagaimana mencari solusi untuk semester 2. Di semester 2 apalagi ini kan besok juga ada kegiatan perpisahan, terus rajaban, itu biasanya kan juga banyak yang mengundang band dari sekolah kita. Nah itu kalau latihannya seperti kemarin kurang semangat kan juga proses terjadinya hal tersebut malah kacau ya Bu, kalau jadinya sudah serius tapi hasilnya masih kurang memuaskan. Mungkin solusinya bisa diambil dari proses pemilihan anaknya berdasarkan dengan minat anak. Mungkin bisa seperti itu. Sama itu yang lainnya tadi. Hal tersebut akan dilaksanakan kapan kira-kira? Karena ini juga kapan ya Pak ya? Sudah masuk semester 2. Kapan ya? Ini saya mau ngatur ke Bu Kepala Sekolah, kelihatannya Bu Kepala Sekolah sedang sibuk terus. Saya juga nanti takutnya mengganggu kesibukannya, tapi kalau tidak disampaikan segera mungkin nanti malah jadi masalahnya tambah besar ya Pak ya. Sebaiknya segera begitu ya, yang pasti lebih cepat lebih baik ya, seperti mungkin besok pagi ya Pak ya. Besok pagi lah mungkin langsung disampaikan. Tadi kan terkait solusi mungkin diambil dari minat anak, bakat,
yang pasti minatnya dulu lah. Kalau anak udah berminat, pasti kedepannya untuk Nadia lebih semangat. Betul. Dari hal-hal tersebut, apa masih ada hal yang perlu disampaikan, Bu? Mungkin baru itu Pak, mungkin nanti kalau misalkan ya Pak, saya sudah menghadap ke kepala sekolah, terus sudah diberi solusi, tapi mungkin kurang maksimal, kita ngobrol-ngobrol lagi tidak apa-apa kan ya Pak? Saya selalu siap untuk maksudnya yang namanya masalah lagi kita di satu SD, kita lebih sering bertemu, kita bisa bergenduk rasa seperti ini, diskusi. Bila perlu nanti sama-sama buka es, kita bisa berdiskusi lagi terkait supaya anak lebih semangat, atau tidak hanya hal seperti ini, mungkin hal-hal yang lain terkait dengan kepentingan sekolah kita supaya sekolah kita lebih maju. Saya siap Iya, terima kasih ya Pak. Kemarin mau mengabari, kelihatannya lagi sibuk. Mungkin ya ini saya jadi plong ya Pak. Terima kasih sekali lah. Saya jadi ada gambaran solusi yang harus saya maksudnya saya lakukan segera. Terus mungkin nanti untuk kedepannya saya belum ada gambaran mau bagaimana lagi, mungkin melihat nanti respon dari ibu kepala sekolah. Mungkin nanti kalau responnya itu bisa juga itu yang tadi saya sampaikan, dari ibu-ibu Pak Guyuban atau wali murid bisa untuk saling sharing lah untuk terkait itu tersebut. Ya intinya tadi mungkin solusinya itu dari minat, seperti itu. Gambarannya seperti itu. Ya mungkin ini Pak Heru mau melanjutkan aktivitas yang lain. Besok misalkan saya mau ngobrol lagi tidak apa-apa ya Pak, karena saya anggap jenengan itu yang paling maksudnya tanggap tentang sekolahan, jadi bisa inilah mencari solusi untuk masalah saya, dan ternyata yang memang tepat ngobrolnya sama jenengan. Tidak apa-apa ya kalau besok misalkan ganti masalah atau ada masalah yang lain terkait anak atau mungkin terkait program-program sekolah yang lain. Ya, justru itu dari saya siap melayani, mesti menanggapi semua. Justru banyak hal-hal yang perlu kita sharing, itu bisa menambah kemampuan saya dalam menyelesaikan suatu masalah. Jenengan juga menambah banyak ilmu saya Pak. Ya seperti itu. Iya, besok kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan saya kabari lagi ya Pak ya. Iya, nggak mungkin nanti kalau sudah dilaksanakan, sudah konsultasi dengan Ibu KS, dengan Pak Guyuban, nanti kabar-kabar ke saya gimana kabarnya, sudah sampai mana, sudah berjalan lancar apa tidak. Yang pasti sering ngobrol lah seperti ini Bu. Iya, terima kasih ini Pak, maaf mengganggu waktunya ya. Besok kalau saya perlu dukungan bisa menghadap ke kepala sekolah ya, saya kabari Pak Heru. Siap, saya siap selalu melayani. Terima kasih ya Pak Heru. Saya juga ucapkan terima kasih. Semoga dengan berdiskusi kita hari ini bisa menjadi amal baik bagi saya, dan saya lebih maju, bisa menyelesaikan hal apapun
tidak hanya hal seperti itu, Ya. dan panjenengan juga banyak ilmu sama-sama. Iya betul, betul, Terima kasih. betul sekali. Iya. Terima kasih. Ya.